Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini ada mbaknya yang bertanya seperti ini ya. Mbak Asih mau tanya, kalau calling visa ke Singapura itu prosesnya gimana ya? Dan apa masih ada potongannya? Kira-kira berapa bulan? Maaf sebelumnya, terima kasih. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura lewat jalur calling visa, ya. Sebenarnya prosesnya gimana sih? Dan kalian tahu apa enggak? Sebenarnya calling visa ini resmi atau ilegal? Jadi di sini harus kalian dengarkan baik-baik dari pesan saya ya, bahwasanya calling visa itu sebenarnya ilegal teman-teman ya, benar-benar dilarang oleh pemerintah Indonesia. Dan bagaimana prosesnya? Prosesnya sudah pasti nanti kalian akan langsung dihubungi oleh agen yang ada di Singapura ya. Setelah itu kalian nanti disuruh untuk terbang dulu ke Batam. Setelah sampai di Batam barulah diproses. Diproses apa Mbak Asih? Setelah sampai di Batam mungkin kalian yang nantinya biodatanya nggak sama harus disamakan terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misalkan biodata nggak sama, kalian nggak bisa untuk bikin paspor Mbak. Ya, jadi di sini antara nama, tempat tanggal lahir, ya semuanya itu KTP, KK, ijazah itu harus sama. Ya, nggak boleh ada yang meleset sedikit pun. Oke, so setelah itu barulah kalian nanti setelah sampai di Batam dibuatkan paspor bagi yang belum punya paspor. Oke, tapi bagi yang sudah punya paspor nggak perlu bikin paspor lagi, cukup nanti di Batam tinggal cek medical dan menunggu interview dari sang majikan kalian. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini misalkan kalau di Batam itu nunggunya berapa lama Mbak? Tergantung juga pada nasib teman-teman ya. Ada juga yang nunggu sampai 3 bulan. Ada juga yang nunggu mungkin cuman 2 minggu langsung berangkat ke Singapura. Dan kalau berangkat ke Singapura apakah harus naik pesawat lagi? Nggak perlu naik pesawat ya. Naiknya kapal feri teman-teman. Dari Batam langsung turunnya mungkin di Tanah Merah ya. Kayak gitu. Nanti turun di MRT Tanah Merah itu deket banget ya. Setelah itu, setelah nanti kalian sampai di MRT Tanah Merah, kalian nanti dijemput oleh petugas agen yang ada di Singapura. Seperti itu. Dan di sini saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalian harus hati-hati ya. Karena apa? Untuk saat ini itu sangat-sangat ketat banget Mbak ya, ketat banget. Kalau kalian terbangnya dari mungkin area dari Bandara Jakarta atau Bandara Surabaya, kalian nanti bakalan ditanya detail, mbaknya ini mau kemana, tujuannya mau kerja atau mau jalan-jalan atau bagaimana, kayak gitu. Di saat kalian ditanya oleh petugas yang ada di Bandara Surabaya ataupun Soekarno-Hatta, kalian di sini janganlah gugup, jangan nervous ya, tenang, pokoknya bawa aja santai kayak gitu, relax ya. Karena apa? Kalian harus tahu bahwasanya proses calling visa ini adalah proses ilegal teman-teman ya, sangat-sangat bahaya sekali. Ya, kenapa kalau ada jalur yang resmi, kalian lewatnya jalur yang ilegal? Di sini ya, kalian apakah nggak mikir teman-teman ya, bahwasanya kalian keluar dari rumah, kalian itu meninggalkan keluarga. Kalian itu meninggalkan tanggung jawab yang begitu besar. Karena apa? Sudah pasti dari pihak keluarga kalian, kalau misalkan kalian itu tujuannya mau kerja, itu pasti harapan besar pada keluarga kalian itu pasti segera bisa bekerja, segera dapat uang, segera nantinya bisa ngasih kiriman ke keluarga, itu sudah pasti. Tapi jalur yang kalian lalui itu salah teman-teman. Ya, saya tahu bahwasanya kalau kerja ke Singapura lewat jalur calling visa itu memang prosesnya sangat cepat ya, dibandingkan kalau harus masuk ke PT, harus belajar dulu, harus ngikuti prosedur apa yang berlaku di PT. Memang itu memakan waktu yang cukup lama sekali. Dan
Mungkin bagi orang yang nggak sabaran pasti akan mengambil jalur pintas. Tapi di sini kalian harus berpikir kembali bahwasanya apakah kalau saya lewat jalur calling visa ini nantinya akan lancar-lancar saja, nantinya akan baik-baik saja. Kalian harus memikir yang lebih panjang lagi teman-teman. Ya, pikirkan lagi sebelum kalian melangkah lebih jauh. Karena apa? Kemarin ya, bulan lalu teman-teman, oke? Saya ngasih sharing sekalian buat kalian. Bulan lalu ada yang ditolak lewat Batam karena mau kerja ke Singapura lewat jalur calling visa. Itu diamankan teman-teman. Coba bayangkan, kalau sudah diamankan, apakah masalahnya akan selesai sampai di situ? Tentu tidak teman-teman. Kalian nanti akan ditanya sampai kemana, sampai ini siapa yang membawa kalian kayak gitu. Akan diurus sampai ke akar-akarnya kayak gitu. Maaf sekali ya, bukannya di sini saya itu nakut-nakutin kalian, bukan. Tapi justru saya di sini itu merasa iba bahwasanya kalau ingin kerja ke luar negeri, lewatlah jalur yang resmi ya. Agar apa? Agar kalian itu selamat, agar kalian itu lancar. Coba kalian di sini berpikir teman-teman ya, asalkan pelan, asalkan lambat, yang penting kalian selamat. Daripada cepat-cepat tapi nggak selamat, kalian lebih memilih yang mana? Ya, ingatlah dengan keluarga kalian, ingat dengan anak kalian, ingat dengan orang tua kalian. Kalian kerja merantau itu meninggalkan keluarga. Ya, jangan sampai setelah kalian keluar dari rumah nantinya akan memberikan beban pada keluarga kalian, akan memberikan masalah pada keluarga kalian. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian semua ya teman-teman. Karena apa? Untuk saat ini di mana-mana sudah ada yang namanya PT resmi. Penyalur tenaga kerja wanita ke Singapura. Itu banyak sekali yang resmi teman-teman ya. Tinggal kalian cari aja di websitenya ya. Semuanya pasti ada yang resmi. Dari daerah Ngawi pun juga ada, Madiun ada, Ponorogo ada, dari Malang juga ada. Pokoknya banyak sekali teman-teman. Sekarang tuh hampir menyebar ke seluruh kota ya. Dan untuk proses calling visa teman-teman itu potongannya berapa bulan? Tergantung juga pada agent yang memproses kalian ya. Di sini ada yang potongannya itu 4 bulan, ada yang potongannya 5 bulan ya. Tergantung pada agent masing-masing Mbak. Oke, so tentang sisa potongannya juga nggak sama ya. Entah nanti ada yang mendapat $100 atau mungkin nggak mendapat sisa potongan sama sekali, akan dipotong sepenuhnya. Setelah itu kalian langsung mendapatkan gaji penuh setelah finish potongan kayak gitu. Jadi di sini misalkan kalian yang saat ini mau bekerja ke Singapura lewat jalur calling visa, tolong tanyakan di saat kalian interview. Entah interview dengan majikan ataupun interview dengan agent kalian ya. Karena apa? Kalau nanti kalian nggak tanya detail ya, yang saya khawatirkan setelah kalian bekerja di rumah majikan, kalian nantinya kaget. Loh, setelah bekerja dalam 1 bulan kok nggak ada sisa potongannya sama sekali kayak itu. Padahal bekerja di Singapura tuh teman-teman, kita sendiri juga butuh pegang uang ya. Karena apa? Kita ya yang nantinya dapat off day, dapat liburan, sudah pasti kita harus membawa uang. Benar apa enggak? Meskipun belum bisa mengirim uang untuk keluarga yang ada di Indonesia, namun kita juga perlu yang namanya megang uang. Ya, entah itu nanti buat ngisi basket, atau nanti buat beli data, atau nanti buat beli makan. Ya, yang namanya kita aja liburan ataupun off day keluar dari rumah harus bawa uang. Misalkan kalian semua yang nantinya sudah sampai di rumah majikan dan dapat off day, tapi kalian belum punya uang, ya kalian ngomong aja sama majikan bahwasanya, "Mem, maaf, bolehkah saya minjam uang 50 karena saya belum ada uang sama sekali." Misalkan kalian yang selama proses potongan gaji itu nggak ada sisa potongannya sama sekali. Tapi di sini saya yakin ya, kalian semua pasti selama proses potongan itu pasti ada sisa potongannya ya. Mungkin lah ya sisa potongannya dapat $50 atau $80 atau mungkin $100 ya. Kayak gitu. Saya yakin itu uang segitu sudah cukup untuk pergi off day teman-teman ya. Kalian nggak usah jalan-jalan terlalu jauh. Kalian yang masih proses potongan gaji nggak usah shopping-shopping dulu ya. Yang penting kalian keluar aja dari rumah. Yang penting kalian itu
istilahnya refreshing dulu ya, biar kalian tahu suasana yang ada di Singapura. Siapa tahu nanti di sana kalian mendapatkan teman dari Indonesia, mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun dari Jawa Barat, bisa dijadikan teman kayak gitu, saling curhat, saling sharing ya kayak gitu teman-teman. Nanti setelah sampai di rumah majikan, pasti kalian semua bakalan merasakan keluh kesah setiap hari, rutinitas sebagai seorang TKW di Singapura itu ya seperti itu teman-teman ya, nggak akan pernah ada habisnya. The work is never end every day. Ya, itu pasti teman-teman. Karena apa? Saya sudah merasakannya sendiri. Kalau maju ada pekerjaan, mundur ada kerjaan, belok kiri ada kerjaan, belok kanan ada kerjaan. Itu hampir setiap hari saya rasakan seperti itu. Makanya saya itu di situ bersyukur banget. Karena apa? Saya all Sunday, all public holiday, saya itu selalu off day teman-teman. Ya, alhamdulillahnya saya bersyukur banget seperti kerja di Hong Kong kayak gitu. Apakah kalau setiap hari Minggu libur, setiap tanggal merah libur kayak gitu, apakah uangnya banyak teman-teman? Enggak ya, justru kita itu benar-benar menguras uang kayak gitu loh ya. Karena apa? Setiap keluar kita harus beli basket, itu sudah pasti. Oke, so setiap kita keluar kita harus ngisi data juga ya, terus lagi harus beli makan juga kayak gitu teman-teman. Tapi di sini jangan kalian hitung-hitungan, karena itu kebutuhan kalian sendiri, oke? Yang masih proses potongan gaji, kalian jangan belanja-belanja dulu mbak, ya ditahan dulu. Nanti kalau kalian sudah menerima gaji penuh, barulah kalian mau shopping lah, mau perawatan lah, mau rebonding, mau beli skincare yang mahal, atau kalian mungkin kepengen beli baju, atau apalah ya, terserah pada kalian. Oke, yang penting saat ini kalian fokus dulu kerja ya, ibaratnya ya bisa dibilang kerja bakti, tapi ada sisa potongannya juga ya kayak gitu. Yang penting semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di PT ataupun sudah berada di Singapura, yang masih pemula ya, tetap semangat. Ingatlah bahwasanya kalian kerja ke luar negeri itu kepengen merubah nasib, kepengen mencari modal dan lain sebagainya ya. Jadi di sini tetap semangat dan ingatlah dengan keluarga kalian, ingat dengan anak kalian, ingat dengan masa depan kalian juga. Jangan lupa untuk menabung teman-teman. Karena apa? Misalkan kalian sudah bekerja di Singapura tapi kalian nggak punya rekening pribadi, itu sangat disayangkan. Karena apa? Setelah sekian lama kalian bekerja di Singapura, kalian terlalu percaya pada keluarga, kalian terlalu percaya pada suami ataupun orang tua atau entah kakak, adik kalian kayak gitu. Dan di sini kalian benar-benar nggak ada rekening pribadi. Ya, nantinya setelah kalian pulang ke Indonesia pasti akan nyesel. Ya di sini maaf banget, bukannya suudon ya teman-teman. Iya, kalau orangnya yang kita titipin uang itu orangnya amanah sih is okay ya, is okay banget kayak gitu. Tapi kalau orangnya nggak amanah kayak gitu teman-teman, coba bayangkan ya, jangan sampai hal ini terjadi pada teman-teman saya semua. Oke, so di sini buat kalian semua, misalkan suatu saat nanti kalian yang ada di rumah majikan menemukan segala macam masalah, entah masalah apapun itu, tolong tanyakan pada majikan ya, tanya dulu pada majikan, ngomong dulu pada majikan, jangan langsung keburu-buru telepon ke agent. Karena saya yakin setiap masalah itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Oke teman-teman, di sini buat kalian semua, misalkan ingin bertanya, entah soal apapun itu, tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga kalian semua merasa betah nyaman, bisa selesai sampai finish kontrak, dan syukur-syukur kalau kalian mau tambah lagi ya. Pokoknya tetap semangat, positive thinking, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.